Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Dan yang kedua adalah menentukan letak unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Kita simak dulu video berikut ini. Coba perhatikan ketiga materi berikut. Mengapa emas, air, dan udara memiliki sifat yang berbeda? Ketiganya memiliki sifat yang berbeda karena susunan materinya berbeda. Apakah penyusun dari materi? Pernahkah Anda menggunting kertas hingga potongan terkecil? Apa yang Anda peroleh? Pada tahun 460 sebelum Masehi, Demokritus menyatakan teori, yaitu jika kita membelah materi hingga bagian terkecil, akan diperoleh atom. Namun, teori ini tidak didasari eksperimen. Setelah munculnya hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap, teori atom mulai bermunculan. Dimulai dari teori atom Dalton pada tahun 1803, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr. Dan teori atom mekanika kuantum. Dari perkembangan tersebut diketahui bahwa atom masih dapat terbagi lagi, tersusun dari apakah atom tersebut. Dalam bab ini akan dipelajari perkembangan model atom dan susunan dari atom. Yang sudah kita lihat tadi ya, yaitu tentang perkembangan model atom. Jadi ada model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Ya, model atom Dalton menyebutkan bahwasanya atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom lain serta tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Yang ketiga, atom sejenis memiliki sifat yang sama atau identik. Dan yang keempat, reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan. Jadi kalau digambarkan model atom Dalton itu bentuknya seperti ini, atau bisa dikatakan bola pejal ya, ini. Kelebihannya dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum perbandingan tetap. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Dan yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan materi. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan. Perkembangan yang kedua yaitu model atom Thomson ya. Model atom Thomson dilatar belakangi penemuan sinar katode yang kemudian dikenali sebagai partikel negatif atau elektron. Model atom Thomson dikenal sebagai model atom roti kismis. Menurut Thomson, atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Ini adalah percobaan sinar katode Thomson. Ini percobaan tetes minyak milikan. Kelebihannya dapat menjelaskan adanya partikel subatomik atau elektron, berarti atom bukan bagian terkecil dari suatu unsur. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik atom.
Kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Yang ketiga, model atom Rutherford. Ya. Berdasarkan hasil percobaan, Rutherford mengajukan model atom yang dikenal sebagai model atom tata surya. Ini adalah percobaan penghamburan alfa oleh Rutherford. Ya. Jadi di sini ada lempeng emas tipis yang ditembakkan dengan berkas partikel alfa yang bermuatan positif, ya. Ternyata dihasilkan ada sebagian besar partikel alfa diteruskan karena melalui ruang hampa, kemudian sebagian kecil partikel alfa dibelokkan karena mendekati inti atom, dan beberapa partikel alfa dipantulkan karena menuju inti atom bermuatan positif dan sangat kecil. Fakta ini tidak sesuai dengan model yang ditemukan oleh Thomson, yaitu atom digambarkan bersifat homogen di seluruh bagiannya, tidak mengindikasikan adanya bagian yang lebih padat. Menurut Rutherford, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang disebut inti atom, sedangkan elektron beredar mengelilingi inti atom. Ya. Kelebihannya bisa mengemukakan keberadaan partikel positif dalam atom dan merupakan pusat massa atom. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom dan dapat menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Untuk kelemahannya, menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan pada akhirnya menempel pada inti. Belum mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom, dan tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Berikutnya model atom Niels Bohr. Berikut adalah gambar model atom Niels Bohr, ya. Jadi Niels Bohr mengajukan model atom dengan memperkenalkan adanya tingkat energi. Kelebihannya, Niels Bohr menjawab kelemahan model atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Dan yang kedua, dapat menjelaskan garis spektrum atau pancaran, ya, garis spektrum pancaran atau serapan dari atom hidrogen. Untuk kelemahannya, tidak menjelaskan pemisahan garis spektrum menjadi kelompok garis halus di bawah pengaruh medan magnet yang disebut efek Zeeman dan di bawah pengaruh listrik yang disebut efek Stark. Tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom yang lebih besar dari hidrogen. Dan yang ketiga, hanya dapat menjelaskan untuk atom berelektron sedikit. Yang keempat, tidak dapat menjelaskan bagaimana adanya sublintasan-sublintasan yang terbentuk di antara lintasan-lintasan elektron. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum. Dengan didukung teori kuantum Planck, bermunculan teori tentang atom yang dikenal sebagai model atom mekanika kuantum. Menurut Louis de Broglie, elektron memiliki sifat dualisme, yaitu elektron sebagai gelombang dan sebagai partikel. Ya, kurang lebih digambarkan bentuk model atom mekanika kuantum itu seperti ini. Jadi ada daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron yang disebut orbital. Di sini. Jadi di sini yang dinamakan orbital. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.